Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur, berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kasih, kebaikan, kemurahan Tuhan yang masih Tuhan nyatakan kepada kami sampai dengan pagi hari ini. Kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat pada pagi hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Sebelum kami mulai aktivitas kami, izinkan kami untuk terlebih dahulu bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi, bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Yesaya pasal 61 ayat yang pertama. Demikian kesaksian firman Tuhan. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Tuhan telah mengurapi aku. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, berbicara tentang pengurapan pada perjanjian lama, bahwa pengurapan seorang nabi, seorang imam, bahkan seorang hamba Tuhan adalah melalui orang-orang yang dipilih Tuhan, termasuk juga pengurapan raja. Bagaimana Samuel diminta oleh Allah untuk mengurapi Saul, untuk mengurapi Daud sebagai pemimpin, penggembala, raja di tengah-tengah Israel. Demikian pula pengurapan terhadap Nabi Allah sendiri yang mengurapi, memilih dan menentukan para hamba-hambanya untuk menyampaikan kabar baik. Nabi Yesaya dipanggil dan diutus Tuhan untuk membawa kabar baik dan sukacita kepada umat yang sudah kembali ke Yerusalem dari pembuangan di Babel. Berita keselamatan dan penghiburan ini disampaikan pada seluruh umat Israel yang kondisinya pada saat itu berada dalam kondisi putus asa. Kita tahu bagaimana kondisi orang yang sedang terjajah, orang yang sedang tertawan, orang yang sedang berada dalam pembuangan, orang yang menjadi budak bagi bangsa lain. Mereka tidak mempunyai harapan untuk masa depan yang lebih baik. Berita ini sebagai bukti nyata bahwa Allah tetap mengasihi bangsa itu. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, bagaimana ketika Tuhan telah mengurapi kita, apa yang dapat kita lakukan? Bahwa pengurapan Tuhan membuat rohnya tinggal di dalam hidup kita. Itu yang pertama, roh Tuhan tinggal dalam hidup kita. Makanya Yesaya berkata, roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Roh Tuhan yang telah tinggal dalam hidup kita memampukan kita untuk berkarya, memampukan kita untuk melakukan tugas panggilan yang Tuhan percayakan kepada kita. Apapun tugas panggilan yang Tuhan percayakan kepada kita, apakah sebagai hamba Tuhan, pendeta, penatua, majelis, pelayanan kategorial, maupun sebagai jemaat, kita semua punya porsi masing-masing sebagai orang-orang yang dipanggil dan terpanggil untuk melayani Tuhan. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, Sinta Hapsari, seorang penulis, berkata bahwa tiap-tiap orang punya cetakan dan panggilan hidup masing-masing. Bagaimana Tuhan yang telah memanggil menentukan kita. Lalu William Blake, seorang penyair dari Inggris, berkata, saya sendiri tidak melakukan apa-apa, Roh Kudus yang menyelesaikan semua melalui saya. Ketika ada roh Tuhan dalam hidup kita, maka bagian yang kedua yang dapat kita lakukan adalah, yakni Tuhan telah mengutus kita. Tuhan mengutus kita untuk apa? Yang ketiga, memberitakan pembebasan dan kelepasan. Kita semua terpanggil dan dipanggil untuk melayani Tuhan, untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Bagaimana, apakah Pak Sintua, apakah saya harus seperti Sintua, pendeta dan pengkhotbah lainnya, harus berbicara dari mimbar menyampaikan kabar baik? Tidak. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, mari kita boleh menjadi saluran berkat Tuhan. Kita boleh
menyampaikan kabar baik bahwa perkataan kita, perbuatan kita berkenan di hadapan sesama, terlebih lagi di hadapan Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang terpanggil untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena itu ibu bapak saudara, sebagai orang-orang yang dikasihani Tuhan, saat ini kita terpanggil untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan kepada orang-orang di sekeliling kita melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita yang sangat-sangat bermanfaat bagi banyak orang. Itu yang paling utama dalam implementasi Nats ini. Mari kita mengerjakan tugas pelayanan kita karena roh Tuhan ada pada kita dan Dia telah mengurapi kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan yang mampu menjadi saluran berkat, memberitakan tahun rahmat Tuhan yang sudah semakin dekat. Kami akan mulai hari ini dan kami kerjakan tugas panggilan kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.